Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membahas, melanjutkan kitab Yosua. Ya. Kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Yosua. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan kitab Yosua pasal yang pertama, dan sekarang kita akan membahas Yosua pasal yang kedua. Kita buka Alkitab kita dan kita akan melihat kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan untuk kita semua ya. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 7. Judulnya adalah pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitakanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar." Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Engkau adalah Allah yang membuka diri kepada kami untuk dikenal. Engkau senang kami kenal, Engkau senang kami kasihi, Engkau senang kami sembah. Kami berdoa Tuhan supaya kami sebagai manusia boleh menjalankan tujuan hidup kami, rancangan Tuhan atas hidup kami, yaitu mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan juga menyembah Engkau seumur hidup kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kumpulkan kami di dalam anugerah Tuhan untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan, untuk sama-sama bertemu dengan Engkau. Kami mau mendengar Tuhan suara-Mu. Mohon Roh Kudus pimpin kami supaya kami boleh memiliki hati seorang murid, memiliki kerendahan hati di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami satu-satunya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam mempelajari kitab Yosua, kita harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kisah Yosua dan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan itu bukanlah peristiwa genosida. Bukanlah pembunuhan massal yang dilakukan oleh bangsa Israel atas dasar kebencian, atas dasar kekejaman yang begitu Israel inginkan terjadi kepada orang-orang di tanah Kanaan. Itu bukan genosida. Peperangan yang dilakukan bangsa dan Yosua sebagai komandannya untuk memasuki tanah Kanaan adalah sebuah agresi militer secara khusus atas perintah Tuhan. Ada makna khusus, ada makna pengecualian di mana Yosua dan bangsa Israel untuk membasmi atau menduduki tanah Kanaan ya, membasmi orang-orang Kanaan. Dalam proto-evangelium atau Injil mula-mula dalam Kejadian 3 ayat 15, jadi Injil itu bukan hanya ada di Perjanjian Baru ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Injil sendiri muncul ketika dosa terjadi. Ketika ada dosa, Tuhan memberikan jalan keluar bagi orang berdosa untuk bisa kembali kepada Tuhan, yaitu lewat Injil. Dan Injil yang pertama disebutkan di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disebut sebagai proto-evangelium, yaitu di situ dikatakan bahwa Allah mengadakan permusuhan antara ular, iblis, dengan Hawa. Bukan saja antara ular atau iblis ini dengan Hawa, tetapi Allah mengadakan permusuhan dengan keturunan ular
yaitu para pengikut iblis, para pengikut setan, dengan juga keturunan Hawa, orang-orang yang akan dipilih Tuhan untuk menyembah Tuhan. Keturunan Hawa ini akan menghancurkan atau meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumit dari keturunan Hawa ini. Yang kita tahu keturunan Hawa ini adalah Yesus Kristus, dan seluruh para pengikut Yesus Kristus ini dibedakan. Jadi Injil adalah apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Adalah pemisahan, betul. Injil adalah kabar baik yang satu sisi kita anggap sebagai penyatuan antara manusia yang berdosa, yang sudah dipilih Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, bersatu relasinya dengan Tuhan, tetapi juga pemisahan bagi orang-orang yang tidak mau kenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Sejak saat itu, orang-orang yang memberikan kesetiaannya kepada jalan ular atau iblis selalu konflik dengan orang-orang yang memberikan kesetiaannya kepada jalan Tuhan atau Yesus Kristus. Ada konflik. Meskipun kita tahu bahwa kita sebagai manusia harus saling mengasihi, tetapi iman ini tidak bisa kita satukan. Iman yang mempercayai Kristus dengan iman yang tidak percaya Kristus pasti konflik. Inilah Allah mengadakan permusuhan. Inilah Injil yang pertama yang Tuhan berikan, bahwa ada permusuhan antara Allah dengan iblis dan seluruh para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti Allah akan bermusuhan dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti Allah. Sejak saat itu sepanjang sejarah kita lihat terus ada konflik seperti ini. Ada peperangan, ada permusuhan. Kain benci Habel. Habel mengasihi Kain. Habel yang mengasihi Kain dibenci oleh Kain. Dan Kain iri hati bahkan membunuh Habel. Yang satu keturunan ular, yang satu keturunan perempuan atau Hawa. Lalu kemudian kita lihat sepanjang sejarah di dalam Alkitab, ada Abraham, Ishak, Yakub, dan seluruh keturunannya konflik juga dengan orang-orang yang bukan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang-orang keturunan bangsa Israel konflik dengan orang-orang Mesir. Ya, orang-orang Mesir memperbudak orang Israel, dan orang Israel harus keluar dari negeri Mesir bermusuhan dengan Firaun dan orang-orang Mesir. Sampai akhirnya semakin jelas ya, kita bisa lihat Musa dan bangsa Israel dipilih sebagai bangsa pilihan dan konflik dengan orang-orang yang bukan pilihan. Sampai akhirnya kita lihat juga semakin jelas ketika Yosua dan bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan. Nah, ini adalah wujud dari permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Yosua dan bangsa Israel dianggap sebagai keturunan perempuan, meskipun ada bangsa Israel juga yang tidak mau ikut Tuhan. Bangsa Kanaan dianggap sebagai keturunan ular, meskipun ada segelintir orang yang percaya kepada Allahnya Israel. Nah, itu yang akan kita lihat hari ini. Satu tokoh yang begitu sederhana, begitu penuh dengan dosa, tapi dipilih Tuhan untuk pada akhirnya orang Kanaan ini percaya kepada Allahnya Israel. Bukan saja itu Bapak Ibu sekalian, campur tangan Tuhan melawan kejahatan dalam sejarah bangsa Israel ini sudah terjadi juga sebelum penaklukan tanah Kanaan. Bagaimana cara Allah bekerja mengadakan permusuhan dengan orang-orang yang melawan Tuhan, yaitu ketika di zaman Nuh, Tuhan memberikan air bah. Ya, membinasakan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Apakah Allah kejam? Apakah Allah itu jahat? Tidak. Allah adil dan Allah itu baik. Bukan saja itu, bukan saja hukuman dengan air, tapi juga Tuhan gunakan api belerang untuk membinasakan orang-orang di Sodom dan Gomora yang begitu berdosa. Ini juga adalah permusuhan antara Allah dengan iblis. Bukan saja itu, ya di Mesir Tuhan kasih tulah yang begitu banyak untuk menunjukkan bahwa Allah itu menentang orang-orang yang melawan Tuhan. Menaklukkan Yosua dan bangsa Israel kepada penduduk tanah Kanaan ini dapat dimengerti sebagai bukan genosida sekali lagi, tetapi penghakiman Tuhan atas orang-orang yang jahat. Orang-orang yang adalah keturunan ular yang sudah waktunya binasa, tapi Tuhan pakai bangsa Israel untuk menggenapi hukuman dari Tuhan sendiri. Jadi kita bisa lihat waktu bangsa Israel datang 2 juta orang ya, berkumpul masuk ke tanah Kanaan, orang-orang Kanaan ini gentar. Ada satu bangsa begitu banyak selama di padang gurun 40 tahun,
Itu betapa mereka dipelihara oleh Tuhannya mereka dan betapa mereka punya mental yang kuat. Di padang gurun, cuaca ekstrim mereka hadapi dan ketika mereka mendengar suara bangsa itu akan memasuki tanah Kanaan, mereka bersiap-siap dengan prajurit yang kuat untuk menghadapi bangsa Israel ini. Mereka siap melawan, mereka siap bertarung sampai mati mempertahankan tanah Kanaan. Dan demikian juga Yosua dan bangsa Israel bersiap untuk taat kepada Tuhan, menggenapi janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan. Ini adalah agresi khusus dan menyatakan permusuhan antara Allah dengan ular. Dan juga menyatakan hukuman dan keadilan Tuhan kepada bangsa Kanaan, tetapi juga belas kasihan dan anugerah Tuhan kepada bangsa Israel. Ini adalah suatu karya, suatu sejarah yang begitu indah. Lalu yang kedua yang perlu kita tahu bahwa bagian sebelumnya dari kitab Yosua pasal 1 ini, di situ Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk bersiap memasuki tanah Kanaan, berkemas-kemas, ya. Kemudian dalam 3 hari mereka akan pergi memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan itu. Yosua memerintahkan atau mengingatkan ya kepada 3 suku untuk maju berperang di depan mereka menduduki tanah Kanaan, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye. Nah, kita ingat bahwa kenapa hanya 3 suku ini yang berada di depan, yang resiko kematiannya lebih tinggi dibandingkan suku-suku yang di belakangnya, itu karena mereka sebelumnya sudah mengadakan perjanjian khusus dengan Musa bahwa kalau mereka itu masuk ke tanah Kanaan, kami akan memilih tanah Gilead dan Basan sebelah timur sungai Yordan, karena tanah itu cocok dengan pekerjaan kami sebagai peternak yang harus menggembalakan banyak ternak. Ya, suku Ruben, suku Gad, suku Manasye fokus bekerja di dalam peternakan. Tetapi tanah Kanaan, kita tahu bahwa tanah Kanaan bukanlah tanah yang cocok untuk beternak, melainkan cocok untuk pertanian. Tanah yang subur, berlimpah susu dan madunya. Maka dari itu, 3 suku ini meminta kepada Musa, pokoknya kalau kami sudah masuk ke tanah Kanaan, kami pilih yang di sebelah timur sungai Yordan. Negosiasi dan akhirnya Musa mengerti mereka. Ya, Musa berjanji akan memberikan wilayah Gilead dan Basan untuk 3 suku ini. Tetapi syaratnya adalah kamu harus tolong suku-suku lain untuk menduduki tanah Kanaan, kamu yang maju di depan. Nah itu ya. Nah sekarang di pasal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita lihat lanjutan kisah ini. Bagaimana Yosua ya dengan diam-diam sebelum memasuki tanah Kanaan, dengan diam-diam mengutus 2 orang pengintai sebelum ke kota Yeriko. Ya, selagi bangsa Israel tenang-tenang, ya berkemah, Yosua sudah mengutus 2 pengintai terlebih dahulu secara diam-diam. Pengintaian dalam peperangan adalah strategi awal perang yang sangat umum, agar apa? Yang mau berperang itu tahu situasi dan kondisi dari musuh yang sedang dihadapi seperti apa. Ya, para pengintai bertugas untuk mengetahui kekuatan militer dari kota Yeriko itu seperti apa, masyarakatnya seperti apa, jumlah penduduknya mungkin kalau bisa dihitung, kelemahan maupun kekuatan dari kota itu bagaimana, dan kira-kira kalau pada akhirnya si pengintai ini melihat kota tersebut sangat mungkin untuk dikalahkan oleh mereka, maka mereka akan informasikan untuk menyerang. Tetapi kalau tidak mampu untuk dikalahkan, mereka akan menginformasikan kepada komandan perang itu untuk tunggu dulu atau menahan penyerangan. Nah, pengintaian dalam peperangan ini tentu sifatnya tertutup dan beresiko tinggi, karena orang yang mengintai bila ketahuan maka bisa mati. Nah, maka Yosua berkata-kata secara diam-diam. Ya, mungkin panggil secara privat 2 orang saja, ya, yang lain nggak tahu, bahkan nggak boleh tahu bagi Yosua bahwa saya akan mengirim 2 pengintai. Masuk ke kemahnya Yosua, 2 pengintai itu lalu diberitahu, hai kalian berdua, pergilah, amatilah negeri itu, tapi secara khusus amatilah kota Yeriko, karena kita akan masuk menyerang kota Yeriko. Ya, kalian diam-diam, gak boleh kasih tahu siapa-siapa. Ya, kalian pergi sembunyi, menyelinap dari perkemahan Israel tanpa ada orang yang tahu.
Dan kemudian kamu juga memantau negeri tersebut, lihat kota Yeriko dengan diam-diam. Nah pertama-tama Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bahwa kenapa Yosua bisa melakukan hal seperti ini. Kenapa dia bisa kepikiran bahwa dia harus kirim 2 saja pengintai dan dengan cara yang diam-diam. Nah kita percaya bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mau setia kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang digerakkan Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa Yosua itu digerakkan Roh Kudus untuk melakukan pengintaian ini secara diam-diam, secretly dikatakan ya, secara diam. Dan kita bisa mengerti bahwa prinsip dari kita melakukan segala sesuatu sebagai orang Kristen adalah panggilan atau gerakan Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus itu ada dalam diri orang percaya. Dia itu menggerakkan kita. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan hikmat, dengan cara memberikan bijaksana supaya kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gerakan Roh Kudus adalah sesuatu yang harus menjadi dasar kita melakukan sesuatu agar kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus selalu sinkron dengan Yesus maupun juga dengan Bapa di surga. Jika Roh Kudus katakan berhenti, berhenti. Jika Roh Kudus katakan bahwa kita harus maju, maka kita harus maju. Dan kita harus senantiasa berdoa, minta pimpinan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yesus mengatakan bahwa menyembah Tuhan itu, menyembah Allah itu harus di dalam roh dan kebenaran. Kalau kebenaran saja kurang. Kalau roh kudus saja kurang. Ya, tetapi harus dengan 2 syarat ini untuk bisa menyembah Allah, yaitu pimpinan Roh Kudus. Kita harus berdoa minta Roh Kudus memimpin kehidupan kita dan kita bisa melakukan firman Tuhan. Kebenaran adalah Alkitab. Nah, ini adalah prinsip bagaimana kita mengambil keputusan. Sebagaimana layaknya Yosua mengambil keputusan, di dalam hikmat Tuhan dia berdoa, pilih berapa pengintai saja bingung loh. Pilih berapa pengintai untuk diutus, dan diutusnya harus tertutup atau terbuka atau rahasia atau diumumkan kepada suku Israel, itu merupakan pilihan-pilihan yang muncul bagi Yosua untuk harus mengambil keputusan. Nah, beberapa alasan kenapa Yosua diam-diam mengutus 2 pengintai secara diam-diam juga. Pengintai itu harus diam-diam keluar dari kemah Israel, pengintai itu harus diam-diam memantau negeri Kanaan maupun kota Yeriko, harus diam-diam masuk ke kota Yeriko. Pertama, supaya memang orang-orang di Yeriko atau Raja Yeriko itu betul-betul tidak tahu ada pengintaian, meskipun pasti mereka ekspektasi bahwa Israel yang mau menyerang kami ini pasti ada yang mengintai. Tapi supaya pengintaian itu betul-betul tertutup, tidak tahu, maka Yosua pun tidak memberitahu kepada orang-orang Israel. Israel juga, Yosua lihat bahwa kalau saya buka terang-terangan, ini 2 pengintainya, saya utus nih, kamu doakan ya pengintai ini, dua-duanya ya. Didoakan bersama-sama supaya pengintaiannya berhasil. Israel enggak doakan. Bagi Yosua, mungkin Israel akan mengalami kepanikan, ketakutan. Kok utus pengintai cuma 2? Ingat enggak zaman Musa? Musa aja utus 12 pengintai. Kok cuma 2 sih? Akhirnya ketakutan, kepanikan, ya harus menyeberang sungai Yordan, harus ke kota Yeriko, batal nih agresinya. Ya, batal penyerangannya. Mungkin di dalam pikiran Yosua demikian ya Bapak Ibu sekalian. Yosua tidak ingin salah tafsir yang terjadi di dalam bangsa Israel. Dan kembali lagi, kalau diutusnya diam-diam, laporannya diam-diam. Ya, nggak perlu bangsa Israel tahu, yang penting apa? Maju, serang tanah Kanaan. Ya, maka dari itu Yosua diam-diam. Tetapi kalau kita bandingkan secara umum ya, di dalam zaman Musa, Musa itu melakukan pengintaian itu secara terbuka, terang-terangan. Terus diutusnya adalah 12 suku. Betul-betul mewakili 12 suku Israel. Terus kemudian Musa memberitahu semua laporan dari pengintai tersebut. Ya, kenapa? Musa itu melakukan metode yang berbeda antara Musa dan Yosua ya. Kita bisa lihat ada metode yang berbeda dalam pengintaian ini. Karena Musa melihat bahwa yang meminta untuk bisa ada pengintai adalah suku Israel itu sendiri.
Jadi orang-orang suku Israel itu mengatakan, ayo kita intai, ini biasa kok. Ya dalam melakukan penyerangan itu kita harus mengintai. Dan akhirnya Yosua pilih 12 perwakilan dari 12 suku. Dan Musa punya niat yang baik supaya mereka langsung lihat. Ya, bahwa tanah itu adalah tanah yang baik untuk mereka bisa duduki. Dan bisa melihat bahwa janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Jadi pengintaian itu dilakukan bagi Musa adalah pasti kita serang. Tetapi bagi 12 suku dan juga 12 pengintai, terutama 10 pengintai yang menolak untuk memasuki tanah Kanaan di zaman Musa ini, bagi mereka pengintaian ini adalah bisa kita serang, bisa kita tolak, mundur dulu. Tapi ketika 12 pengintai diutus, pengintainya siapa? Kita tahu salah satunya adalah Yosua dan Kaleb yang membela Musa bahwa kita harus segera menyerang tanah Kanaan, bangsa Kanaan itu, dan kita bisa menduduki tanah Kanaan karena apa? Janji Tuhan. Meskipun orang-orangnya besar-besar, hebat-hebat, kuat-kuat, tetap janji Tuhan lebih besar dibandingkan kesusahan yang harus dihadapi. Tetapi akhirnya 12 pengintai ini kembali kepada Musa dan mengatakan 10 orang ini ya, udah kita nggak usah, kita ini cuman belalang saja di hadapan mereka. Kita nggak bisa serang tanah Kanaan. Sudah, akhirnya menyebar ketakutan. Ya, mayoritas 10 orang dikalahkan oleh mengalahkan minoritas yang benar. Ini kesulitan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pergumulan bangsa Israel ini sangat sulit, tetapi di dalam pengalaman Yosua pilih 2 saja. Nah, kita tahu ya Bapak Ibu sekalian, 2 suku dari Yosua maupun Kaleb itu suku apa saja? Yosua itu bin Nun dari suku Efraim. Kaleb itu bin Yefune dari suku Yehuda. Nah, kita bisa lihat ya, pengalaman Yosua waktu dia masih berumur lebih muda, itu mengingatkan dia bahwa di umur yang sekarang saya harus semakin bijaksana, maka 2 pengintai ini kemungkinan besar adalah dari sukunya Yosua dan Kaleb. Yosua memilih suku Efraim yang akan membela Yosua kan. Kaleb juga sudah pasti, Kaleb sudah ingin menyerang tanah Kanaan sejak 40 tahun yang lalu. Maka 2 pengintai ini kemungkinan besar suku Efraim dan suku Yehuda. Jadi pengintaian yang dilakukan oleh Yosua bukanlah ada pilihan untuk mundur, bukan. Pasti maju, pasti serang. Lalu untuk apa pengintaian kalau hasilnya itu sudah tahu bahwa kami harus maju menyerang kota Yeriko? Ya, itu adalah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu adalah hati yang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka tidak sembarangan. Janji Tuhan adalah kita bangsa Israel akan menduduki tanah Kanaan, mengalahkan bangsa Kanaan. Apakah dengan demikian terus kita tidak bertanggung jawab dalam kehidupan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mengkonfirmasi janji Tuhan dengan pengintaian yang dilakukan oleh Yosua? Ini ya yang terjadi. Jadi akhirnya Yosua mengutus 2 pengintai ini dan akhirnya tidak ada suatu kendala, akhirnya bisa dijalankan ya penyerangan tersebut. Dan yang kedua ya alasan kedua kenapa Yosua mengutus 2 pengintai, yaitu sekali lagi itu karena imannya Yosua. Ya selain karena dia memperhatikan tanggung jawab dia, ya baik kota Yeriko maupun bangsa Kanaan, dia perhatikan ya responnya bagaimana kalau akhirnya Yosua itu memberitahu ada 2 pengintai yang diutus, tetapi juga sebenarnya itu karena imannya Yosua, yaitu iman Yosua tahu bahwa Tuhan pasti menyerahkan tanah Kanaan, sehingga tujuan pengintaian ini adalah untuk menepati atau mengkonfirmasi janji Tuhan, bukan untuk meragukan janji Tuhan, sehingga ada pilihan untuk tidak seperti itu ya. Ini adalah langkah strategis dalam peperangan. Dan Yosua percaya pada janji Tuhan. Orang yang percaya pada janji Tuhan bukan pada akhirnya tidak ngapa-ngapain. Ya sudah, saya percaya Tuhan berdaulat, saya percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, saya diam saja. Dah tenang, gak ngapa-ngapain. Padahal Tuhan memberikan tugas, kamu kerjakan ini, kerjakan itu. Ya, kamu buat rencana, kamu berusaha melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan lihat prosesnya. Ya, sekalipun mungkin hasilnya tidak baik menurut kita, tetapi janji Tuhan itu adalah hal yang benar. Justru karena Yosua beriman, Yosua percaya bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan, maka dia lakukan pengintaian dan dengan bijaksana Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian ya,
Dua pengintai ini ya Yosua juga beriman bahwa pasti membawa kabar yang baik. Ya kan? Ketika diutus, Yosua juga percaya bahwa pasti dua pengintai ini mengatakan bahwa ini kabar baik, kita harus serang Yeriko. Andai pun ya, Bapak Ibu sekalian, andai pun dua pengintai ini ternyata imannya lemah. Sama seperti 10 pengintai yang zaman Musa itu. Andai pun mereka kasih laporan, aduh Yosua, kayaknya kota Yeriko ini terlalu kuat. Temboknya sangat besar untuk kita hancurkan, gak bisa. Kita gak bisa menyerang tembok Yeriko yang begitu besar. Ini adalah sisi pertahanan dari kota Yeriko yang sangat kuat. Raja Yeriko pasti sudah mempersiapkan diri untuk menyerang kita. Mempertahankan mati-matian kota Yeriko. Kita nggak bisa menyerang. Andai pun demikian laporannya Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa Yosua akan mengatakan, Tuhan beserta kita, maka kita tetap serang. Tuhan pasti menyerahkan kota Yeriko. Jadi Yosua itu tidak tergantung laporan dari dua pengintainya. Kalau hasilnya baik itu puji Tuhan, konfirmasi ya. Tapi kalau hasilnya buruk, akhirnya membuat bangsa Israel tidak menyerang kota Yeriko, Yosua akan tetap memimpin sebagai komandan perang yang takut akan Tuhan. Jadi inilah iman Yosua membuat dia bertanggung jawab, iman Yosua membuat dia berhati-hati dalam melakukan tindakannya, dan akhirnya Yosua menduduki Kanaan dan kota Yeriko merupakan dia itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Yosua menaati pimpinan Roh Kudus dengan hati-hati. Be careful. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ya dari hal ini, kita tuh perlu hati-hati. Kita tuh perlu mengerjakan sesuatu dengan careful, hati-hati, dan itu menentukan juga agar pekerjaan itu dapat dilakukan dengan berhasil. Ya, kehati-hatian Yosua. Kita bisa belajar hal demikian. Bapak Ibu sekalian ya, kemarin dari Jogja ke Solo, saya serahkan istri saya untuk menyetir mobil ya, mencoba lewat tol baru. Nah, istri saya biasanya adalah dia menyetir mobil itu di dalam kota atau di luar kota, antar kota. Tapi lewat jalan tol itu belum pernah, kayak gitu ya. Antar kota dia pernah, dari Magelang, Jogja, Solo dia pernah. Ya, saya beriman gitu ya. Saya banyak doa supaya aman dan lancar gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau lebih banyak doa itu menyerahkan mobil kepada orang yang sedang latihan. Nah, itu pasti jadi banyak doa ya. Supaya nggak ngantuk Bapak Ibu sekalian di jalanan ya, kita serahkan kepada orang yang kita sedang latih menyetir. Itu pasti nggak ngantuk. Kita lihat jalan, wah, terus kita cerewet gitu ya. Nah, kemarin ada kesempatan, saya serahkan istri saya, yuk silakan lewat tol, terus hujan lagi deras. Saya takut-takutin dia, jangan kenceng-kenceng. Kalau jalanan hujan itu sekali rem mendadak, wah bisa atraksi gitu ya. Bisa berbahaya. Jadi dia tegang juga, saya mau tidur juga karena kelelahan, jadi nggak tidur juga ya. Karena tegang melihat hal yang menyetir mobil tersebut, seperti itu ya. Nah, hal yang dibutuhkan dalam menyetir saja harus hati-hati kok. Kalau urusan resiko ya, hidup dan mati kita hati-hati. Ya, harus hati-hati, pelan-pelan, itu membuat kita juga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah, apa yang diperlukan agar selamat dalam berkendara? Ya kehati-hatian. Ya, tetapi juga doa minta pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Nah, kita harus hati-hati, bukan saja itu menyangkut kepentingan kita, atau nyawa kita, atau hidup mati kita. Tetapi juga kita harus hati-hati itu ketika melakukan firman Tuhan. Paling baik, the best untuk komunitas itu apa? Itu susah sekali. Waktu kita lakukan firman Tuhan, kalau kita tidak hati-hati, apa yang kita kerjakan itu malah bisa jadi batu sandungan juga. Memang hal yang kebenaran yang kita lakukan sesuai firman Tuhan, dianggap orang lain itu bisa kejahatan kok. Hal yang tidak penting, hal yang sia-sia, bahkan jahat gitu ya. Tetapi kalau kita belajar hati-hati, setidaknya pemikiran-pemikiran yang salah itu dapat diantisipasi. Orang sekiranya tidak melihat itu sia-sia. Orang sekiranya melihat kita melakukan firman Tuhan itu bukan batu sandungan, tetapi sebuah hal yang baik untuk kebersamaan. Hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam berbuat, dan ini adalah
Tanggung jawab kita juga sebagai orang Kristen ya, untuk berhati-hati dalam melakukan firman Tuhan, bertindak dalam segala sesuatu. Yosua memulai agresinya ini dengan sangat hati-hati, meskipun hasilnya tuh sudah tahu. Janji Tuhan mengatakan, kamu pasti mendapatkan tanah Kanaan. Tapi dia tetap hati-hati. Dia bukan menjadi orang yang sembrono, menjadi orang yang sembarangan, yang takabur, yang tidak tahu diri ya. Dia tetap rendah hati dan lakukan yang terbaik. Dia tidak gunakan 12 pengintai, dia kirim 2 pengintai. Dia tidak lakukan pengintaian secara terbuka, diumumkan kepada bangsa Israel, dia lakukan pengintaian secara tertutup. Nah kemudian setelah Yosua utus, 2 pengintai ini pergi ke Yeriko untuk melakukan perjalanan berjam-jam dari Sitim ya. Kemudian mengintai negeri Kanaan. Mereka lihat negeri Kanaan, terus akhirnya mereka fokus memantau kota Yeriko. Ya, selama mungkin setengah hari lebih ya, mereka memantau kondisi daerahnya, masyarakatnya, tentaranya. Sudah malam. Ya, pada waktu itu tidak ada genset, ya, tidak ada listrik, ya. Mereka harus bermalam ketika hari sudah gelap. Dan sampailah mereka ke rumah Rahab, sang perempuan sundal itu. Mereka masuk ke sana, bertamu, dan mereka beristirahat di sana. Nah pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa 2 pengintai ini singgah di rumah Rahab? Ya, pertama kita bisa lihat ternyata ketika kita menjalankan perintah Tuhan, Tuhan itu kasih providensi ya. Tuhan kasih pemeliharaannya. Ini unik ya. Ini sangat indah. Ketika kita mau lakukan firman Tuhan dengan takut akan Tuhan, itu bahaya kok. 2 pengintai ini bisa dibunuh mati oleh tentara Yeriko. Ya, dia sudah mengintai sepanjang hari, terus bermalamnya di rumah perempuan sundal, ya, perempuan yang terbiasa melakukan dosa, mungkin terbiasa juga berbohong. Ya, kalau pada akhirnya Rahab menerima 2 pengintai, silakan masuk, ada kamar kosong gitu ya. Taunya dijebak oleh Rahab yang memihak kepada Raja Yeriko, 2 pengintai ini pasti mati. Rahab ini adalah orang yang pandai berbohong. Rahab ini adalah orang yang pandai berzina, berselingkuh, ya, tidak setia kepada laki-laki. Dia melacurkan dirinya sendiri. Kenapa 2 pengintai ini percaya kepada Rahab? Mau masuk ke rumahnya bertamu loh. Bertamu ke pelacur, ke perempuan sundal. Kenapa bisa demikian? Salah satu alasannya adalah providensi Allah. Pemeliharaan Allah lah yang menuntun 2 pengintai ini untuk masuk ke satu rumah, ya, untuk bersinggah dan sembunyi di sana. Dan ternyata Rahab sebagai pemilik rumah dan juga orang yang cukup berpengaruh di rumahnya, mengizinkan 2 pengintai itu tinggal di rumahnya, tidur di rumahnya. Itu providensia Tuhan. Kok bisa ya? Tuhan mengasihi seseorang, 2 orang pengintai ini dengan cara lewat orang yang berdosa. Orang yang jahat. Orang yang dikenal sebagai perempuan berdosa. Memang rumah Rahab ini adalah rumah di tembok Yeriko dan tempat yang sangat tepat untuk 2 pengintai ini bersembunyi. Ya, bersembunyi. Tidak diketahui banyak orang. Bukan tempat umum yang banyak orang. Nah ini adalah salah satu alasan 2 pengintai melihat ini adalah rumah yang bagus supaya kita bisa sembunyi di sana. Untuk kalau nggak ketahuan besok melanjutkan pengintaian lagi. Ya di kota Yeriko. Tetapi kalau ketahuan oleh Raja Yeriko mereka bisa lari dari kota Yeriko dan selamat. Dan bisa kembali ke kemah Israel. Ya tentu ini kita tidak mengatakan bahwa rumah prostitusi adalah rumah yang baik untuk tidur dan untuk sembunyi gitu ya. Ya enggak lah ya, tetap ini rumah yang berdosa. Ya jangan sampai orang Kristen kalau mau tidur nggak enak di rumah ya terus cari tempat prostitusi atau sembunyi dari kejar-kejaran polisi atau gimana, sembunyi di rumah prostitusi sebenarnya ini ya, bukan. Nah sebenarnya Tuhan menuntun 2 pengintai ini bersembunyi di rumah Rahab, bukan saja providensia kepada 2 pengintai ini, melainkan juga providensia Tuhan kepada Rahab. Tuhan mau menyatakan kasihnya kepada Rahab lewat 2 pengintai Israel ini. Bukan saja kepada Rahab, tetapi keluarganya Rahab juga.
Ya, Tuhan ingin menyatakan pemeliharaan Tuhan kepada Rahab orang berdosa dan keluarganya yang ada di sana. Inilah providensia Allah terhadap umatnya. Kita bisa takjub cara Tuhan memberikan providensianya kepada kita. Ya, dengan bagaimana Tuhan membawa seseorang itu kepada diri Tuhan sendiri. Entah bagaimana Bapak Ibu sekalian, kita ingat kapan pertama kali kita datang kepada Kristus? Kapan kita menyerahkan diri kepada Kristus? Itu waktu ibadah mungkin, KKR, waktu baca Alkitab sendiri mungkin, ya kita baru menyerahkan diri kepada Kristus, atau diajak teman, atau betul-betul dipimpin Roh Kudus. Kita nggak ada yang ngajak, nggak ada yang penginjilan kepada kita, nggak ada yang ngajak kita ke gereja, nggak ada yang ngasih tahu kita harus baca firman. Roh Kudus menggerakkan diri kita untuk akhirnya saya mau ke gereja, saya mau baca firman, saya mau melayani Tuhan. Wow, cara Tuhan itu sangat ajaib di dalam memelihara umat pilihannya. Kita dulu tersesat lari dari Tuhan, tapi Tuhan tangkap kita dengan caranya sendiri. Memang ada cara-cara yang ekstrim, dengan sakit penyakit, baru orang itu datang kepada Tuhan. Tuhan tangkap seseorang dengan sakit penyakit. Ada dengan penderitaan, ada dengan mungkin terlilit hutang yang besar, baru orang itu datang kepada Tuhan. Ya, tetapi ada juga Tuhan pakai dua pengintai ini untuk membawa Rahab datang kepada Tuhan bersama dengan keluarganya. Ini adalah suatu providensia Tuhan yang sangat indah sekali. Bagi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mustahil untuk membawa seseorang datang kepada Tuhan. Termasuk Rahab yang adalah perempuan sundal dan orang yang tidak kenal Tuhan. Lalu kita lihat juga Bapak Ibu sekalian, fakta bahwa dua pengintai ini tidur di rumah tersebut, tentu mereka bukan ingin melakukan dosa di rumah prostitusi tersebut, tetapi karena Rahab itu baik, dan dalam pembicaraan mereka, meskipun Rahab tahu bahwa dua pengintai itu adalah orang Israel dan bangsa Israel ini akan menghancurkan kota Yeriko, Rahab menyambut dengan baik dan juga Rahab sedang melihat umat Tuhan, kesaksian hidup dari dua pengintai ini. Bayangin dua pengintai ini ya ketika diizinkan masuk, terus kemudian dia menginginkan Rahab tidur dengan dua pengintai tersebut. Wah, itu tidak menjadi kesaksian yang baik. Rahab melihat bahwa bangsa Israel ini dipimpin oleh Tuhan. Rahab mendengar karena dia tinggal atau rumahnya itu di pinggir kota Yeriko ya. Jelas kabar-kabar dari luar kota Yeriko itu langsung kepada dia dulu. Intel di rumah prostitusi ini sangat limpah gitu ya. Informasi-informasi itu masuk ke rumah prostitusi. Jelas Rahab tuh sudah tahu mendengar bahwa ada bangsa di padang gurun 40 tahun akan menyerang kota Yeriko dari prajurit mungkin yang ke rumah prostitusi atau lain-lain. Intinya adalah Rahab itu sudah punya persiapan untuk menerima anugerah Tuhan. Ya, bagi Rahab kedatangan dua pengintai ini merupakan hal yang baru tentunya ya. Bukan orang Kanaan, orang Israel lagi. Orang Israel langsung kelihatan ya, wajah bekas perjalanan 40 tahun di padang gurun gitu ya. Wah, lusuh, keras, galak mungkin ya. Ini orang Israel ini ya. Langsung kelihatan, orang Kanaan gendut-gendut semua ya, hidup nyaman, tenang gitu ya, gemuk-gemuk. Orang Israel kurus-kurus. Rahab tahu ini dua orang Israel yang baru ditemui dan Roh Kudus bekerja di hati Rahab agar semakin percaya pada Tuhannya bangsa Israel. Jadi Rahab sudah dengar dulu. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran akan pekerjaan Tuhan. Ada satu bangsa dipimpin melewati laut Teberau, melewati padang gurun yang ekstrim, tapi mereka masih bisa hidup. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ibarat ya, Bapak Ibu sekalian, seperti TKN kemarin, Seminar Kebangunan Pemuda, kita bagi brosur, kita iklan media sosial, terus juga kita pasang stiker One Way Vision di belakang mobil kita. Ya. Kelihatannya kan itu pekerjaan yang kayaknya nggak tahu feedbacknya. Orang tahu dari mana sih bisa ikut acara seminar tersebut? Dari brosur belum tentu. Ya, paling efektif adalah orang mengajak orang. Tetapi kita tetap lakukan itu. Kenapa? Bagi brosur, iklan media sosial, pasang stiker One Way Vision. Nah, ada jemaat mengatakan kayaknya saya di jalan itu nggak pernah lihat
mobil lain tuh ada stiker one way vision gitu ya. Saya juga nggak pernah, nggak pernah lihat stiker dari mobil Bapak Ibu sekalian jemaat. Apa jarang keluar kita naik mobil ya? Tapi kita bandingkan bahwa orang di Solo tuh banyak sekali. Jadwal kita itu nggak selalu sama. Nggak selalu kita sama-sama ketemu setiap hari Minggu di Paragon Mall, kan nggak selalu ya. Meskipun sering ketemu ya. Kita ketemu di sini, wah sudah kedaulatan Tuhan gitu ya. Tapi nggak selalu ketemu kok. Orang tuh begitu banyak, mobil begitu banyak, kita nggak selalu lihat stiker one way vision. Tapi kemudian ada cerita dari tim humas bahwa ketika dia humas ke guru-guru, si guru itu mengatakan, wah saya udah sering melihat stiker di belakang mobil, ya saya sudah tahu acara ini dari stiker tersebut. Dan kemudian didatangilah oleh orangnya. Ya, didatangilah oleh tim humas kita, dia lebih yakin lagi, oh betul acaranya ada dan saya akan ikut acara tersebut. Nah ini mirip kisah Rahab. Rahab hanya dengar saja dari jauh, terus didatangi oleh dua pengintai ini dengan betul-betul datang untuk menyerang bangsa Israel. Nah di dalam teologi, Bapak Ibu sekalian, bahasa teologisnya adalah preparatory grace. Preparatory grace adalah anugerah persiapan. Yaitu anugerah yang mempersiapkan hati seseorang untuk menerima keselamatan. Ini tugas kita. Untuk keselamatan sendiri itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Tapi untuk mempersiapkan seseorang menerima anugerah keselamatan itu bagian kita. Kita sebarkan, kita nyatakan, proklamasikan, dan bahkan kita ketemu dengan orang tersebut, itu sudah mempersiapkan hati dia suatu saat Roh Kudus kembalikan dia jadi orang Kristen. Preparatory grace atau anugerah persiapan ini sangat indah. Mempersiapkan seseorang akhirnya, saya percaya Yesus. Itu sudah ada firman yang ditabur. Mungkin ditabur itu bertahun-tahun yang lalu. Sudah dengar siapa Yesus berkali-kali, itu preparatory grace. Anugerah persiapan bagi dia sampai hari H, adakan seminar kebangunan pemuda gitu ya. Kita menabur berita seminar kebangunan pemuda 2 bulan. Nah hari H-nya anugerah Tuhan nyata. Ya, 1.650 orang hadir, dan di dalam 1.650 orang yang hadir pun, belum tentu semua mendengar dengan baik. Itu anugerah Tuhan juga. Ada yang ya banyaklah kisah ya, ngobrol sendiri, main game sendiri. Ada yang sudah hadir Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kemudian sudah penuh, pulang. Saya tanya panitia, berapa orang yang seperti itu? Hadir, penuh, gak dapat tempat duduk, pulang. 10 orang ada, lebih. Ya, lebih dari 10 orang, mungkin 20, 30 orang, hadir, pulang. Ya, ada yang seperti itu loh. Tapi setidaknya ketika hadir, Tuhan sudah persiapkan dia, melihat pekerjaan Tuhan. Banyak orang mau datang dengar firman. Itu dia dapat preparatory grace, anugerah persiapan supaya dia bertumbuh imannya di dalam Kristus. Rahab dapat izinkan 2 pengintai itu istirahat di rumahnya karena hati Rahab dipersiapkan untuk menerima 2 pengintai tersebut. Dengan apa? Dengan berita-berita yang beredar pada waktu itu. Nah besoknya ketika para pengintai ini tidur ya Bapak Ibu sekalian di rumah Rahab, tidak melakukan dosa perzinahan di rumah Rahab meskipun itu pelacur ya. Ya 2 pengintai ini tetap takut akan Tuhan. Ya, tiba-tiba besoknya itu Raja Yeriko langsung tahu bahwa ada 2 pengintai orang Israel yang kemarin datang ke rumah Rahab, pelacur itu, menyelidiki negeri ini. Mereka tinggal di rumah Rahab. Wah, intelnya bagus juga. Ya, Raja Yeriko ini begitu 2 pengintai ini datang saja ke kota Yeriko, langsung ada yang beritahu. Lalu bagaimana pada akhirnya Raja Yeriko tahu, ini menunjukkan bahwa sistem keamanan kota Yeriko ini tidak sembarangan. Mereka tahu bahwa Israel akan mengutus pengintai. Nah, Raja Yeriko memerintahkan dengan jelas kepada prajuritnya untuk datang kepada Rahab. Ini clear sekali. Ya, Raja Yeriko sekarang ini ibarat ya, Yosua kan mengirim 2 pengintai, Raja Yeriko mengirim prajuritnya dengan instruksi yang sangat jelas bahwa bawalah keluar orang-orang yang datang itu sebab mereka mata-mata Israel. Maksudnya bawa keluar dari rumah Rahab. Ini informasinya itu sudah pasti benar bahwa ada 2 pengintai yang tidur di rumah Rahab. Sudah pasti benar, maka bawa dia keluar. Kita akan interogasi 2 pengintai itu, kita akan hukum mati.
Nah, Allah menyatakan providensia kepada dua pengintai ini lewat Rahab yang sudah dipersiapkan hatinya menerima anugerah, bahkan sudah melihat anugerah Tuhan itu sendiri lewat dua pengintai yang memberitakan tentang Allah. Rahab membawa dua pengintai itu ya di esok harinya ya, mungkin pagi atau siang hari, bawa dua pengintai itu di rumahnya disembunyikan sehingga tidak ditemukan oleh prajurit dari Raja Yeriko. Nah, tindakan menyembunyikan seseorang demi keselamatan orang tersebut, tentu itu tindakan yang baik sekali. Itu bukan dosa. Ya, menyembunyikan orang. Seperti zaman dulu ya, banyak orang-orang Kristen menyembunyikan orang-orang Yahudi di Jerman karena Hitler mau membasmi orang Yahudi. Kita anggap itu rumah kita orang Kristen, lalu ada orang Yahudi yang ketok-ketok rumah kita izinkan dia tinggal dan kita sembunyikan, resikonya apa? Kita mati. Kalau ketahuan, orang Yahudinya juga mati. Maka Rahab itu punya tindakan yang berani sekali, baik sekali kepada dua pengintai dari bangsa Israel ini. Dia meresikokan nyawanya untuk melindungi dua pengintai dari orangnya sendiri, orang-orang Yeriko. Ya, itu adalah tindakan yang baik. Nah, tetapi yang selanjutnya yang dilakukan oleh Rahab adalah demi agar dua pengintai ini tidak ketahuan, dia berbohong pada prajurit itu. Bohongnya expert. Ya. Rahab ini punya kebohongan yang expert. Jadi kalau mau belajar bohong, Bapak Ibu sekalian bisa ke Rahab. Ya. Tapi Rahab ini orang berdosa. Berbohong adalah dosa, jadi nggak boleh dipelajari. Tapi kita bisa lihat ya, ketika saya analisa bohongnya Rahab ini gimana, kok saya jadi belajar bohong ya, ini manusia berdosa ya. Caranya gimana Bapak Ibu sekalian? Kebohongan itu punya pendahuluan. Pendahuluannya adalah kebenaran, truth, betul benar. Rahab ngomong ya, berbohong kepada prajuritnya dari Raja Yeriko seperti ini. Memang betul, orang-orang itu telah datang ke sini. Betul kan? Dikasih tahu kebenaran. Langsung bohongnya mulai. Tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Padahal tahu kan Bapak Ibu sekalian. Padahal ini bohong pertama ya. Ini bohong yang expert tuh dalam satu kalimat bisa banyak bohongnya gitu ya. Terus kedua, nah ini pendahuluan lagi, benar lagi. Ketika pintu gerbang sudah malam, sudah mau ditutup, memang kebiasaannya adalah pintu gerbang kota Yeriko kan ditutup tiap malam supaya aman. Ini kebenaran. Tapi kemudian bohong lagi ini ya, bohongnya adalah maka keluarlah orang-orang itu. Jadi cara bohong gimana Bapak Ibu sekalian? Ngomong yang benar dulu, bohong. Benar dulu, bohong. Ya. Alkitab nggak ngajarin kebohongan ya, tapi manusia berdosa ini yang jadi belajar bohong. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lihat dia katakan lagi, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Udah bohong lagi ya, nggak tahu padahal ada di rumahnya. Terus bohong itu menyarankan sesuatu. Segera kejar mereka, tentu kamu pasti bisa menyusul mereka. Dikasih pengharapan palsu. Ya. Berbohongnya berapa kali? Saya hitung 5 kali berbohong dalam beberapa kalimat. Tapi dicampur dengan kebenaran. Awalnya kasih kebenaran dulu. Nih benar nih, terus bohong. Benar, bohong. Ini adalah bohong paling ampuh. Siapa? Guru berbohong, bapak segala pendusta adalah iblis. Kita yang pintar bohong, pengikut, ya saya nggak mau jawab ya, sekalian jawab sendiri. Yang pintar bohong itu pengikut iblis. Iblis adalah bapak segala pendusta. Iblis ngomong kepada Adam dan Hawa, benar kan ada perintah Tuhan? Betul ada perintah Tuhan. Ya, tapi perintah Tuhan diputar balik menjadi kebohongan. Bapak Ibu sekalian, menyatakan half truth is not truth. Half truth is not truth. Kita campur aduk kebenaran dengan kebohongan itu bukan kebenaran sama sekali. Dan betapa seringnya hati kita seringkali menipu diri kita, menipu orang lain, bahkan mau menipu Tuhan yang Allah Maha Tahu itu. Kita begitu berdosa. Bohong adalah dosa. Thomas Watson dalam karyanya The Ten Commandments menjelaskan bahwa dosa kebohongan itu bertentangan dengan perintah ke-9.
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Thomas Watson mengatakan bahwa kebohongan ini meliputi semua bentuk penipuan, baik itu dalam perdagangan, baik itu kesaksian di pengadilan maupun percakapan sehari-hari. Yaitu kebohongan bisa muncul di situ. Dan Watson menyebutkan kebohongan itu sebagai penghancur hubungan dan penyebab perselisihan. Orang yang bohong akan dihancurkan. Orang yang bohong banyak perselisihan. Pasti banyak selisih. Karena dia nggak mau ngomong yang benar, yang jujur ya. Jadi kita lihat bohongnya Rahab itu baik atau buruk. Jelas namanya bohong itu pasti selalu buruk. Tapi kemudian kita membela diri. Bukankah adalah white lie, bohong putih gitu ya. Kan hasilnya baik. Ketika Rahab berbohong, si prajurit itu tidak menemukan dua pengintai. Bapak Ibu sekalian ya, tetap ya kita bisa lihat bahwa bohong itu melawan Tuhan dan dosa kebohongan itu harus ditutupi dengan dosa kebohongan yang lainnya. Istilahnya adalah gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang, sia-sia. Percuma. Ya, bohong itu percuma. Itu seperti kita terjerat judi online atau pinjaman online, Bapak Ibu sekalian. Gali lubang, tutup lubang yang lain. Gali lubang, tutup lubang lagi. Terus aja, lubangnya tetap ada. Ya masalahnya tetap ada kok. Tapi kita tutupi dengan tanah yang akhirnya jadi lubang juga. Itu adalah sia-sia ya. Kita nggak usah lah bohong lah. Allah kita tuh Allah kebenaran, kita pun harus hidup benar di hadapan Tuhan. Nah melalui kisah ini justru ya, Alkitab tidak menyoroti kebohongannya. Alkitab tahu bahwa itu bohong dosa. Tetapi Alkitab menyoroti iman Rahab yang percaya kepada Allahnya Israel dan mau melakukan tindakan iman yaitu menyembunyikan, melindungi dua pengintai. Ini benar. Tapi caranya salah. Caranya dengan perbuatan dosa. Ini kelemahan dari Rahab. Ya, Rahab sudah lebih dulu menyuruh dua pengintai ini naik ke sotoh rumah dan sembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang dia tebarkan. Prajurit Raja Yeriko percaya juga terhadap perkataan Rahab. Betapa hebatnya Rahab. Polisi, Bapak Ibu sekalian ya, saya yakin polisi itu diajarkan untuk melihat orang itu berbohong atau enggak. Entah dia melakukan gerakan-gerakan yang aneh gitu ya ketika dia ngomong dan lain-lain. Dan prajurit Yeriko juga dia bisa melihat apakah belajar ya, apakah Rahab ini jujur atau tidak. Tetapi orang yang belajar pun ketika bertemu dengan Rahab, ya dia tertipu. Ini betapa Rahab itu ini adalah dosa yang harus dia perangi. Ya, dosa yang harus dia perangi yaitu apa? Menipu, berbohong. Ketika dia jadi orang Kristen, ketika dia mengakui Allahnya Israel, itu yang dia gumulkan. Pertama dosa kebohongan, kedua adalah dosa perzinahan dia. Ya, ketika dia menjadi pengikut Allahnya Israel, menyembah Allah, dia harus betul-betul bergumul dalam hal ini. Dalam Alkitab betul-betul tidak ada yang mengecam atau membenarkan kebohongan Rahab ya. Tetapi ada penegasan bahwa Allah itu menghargai firman-Nya. Ibrani mengatakan Rahab diselamatkan karena iman. Yakobus mengatakan Rahab dibenarkan karena perbuatannya. Iman dan perbuatan. Perbuatan yang nyata dari imannya adalah dia mau melindungi dua pengintai tersebut. Jadi ini adalah iman Rahab, yaitu dia mengakui kemahakuasaan Allah. Dia juga memiliki iman yang berani karena dia ambil keputusan. Di tengah-tengah masyarakat yang politeis, menyembah banyak Allah, Rahab ambil keputusan untuk menyembah Allahnya Israel satu-satunya yang benar. Wah, imannya sangat berani. Gak peduli orang lain menyembah yang lain, mayoritas menyembah yang lain, saya jadi minoritas gak masalah. Karena saya tahu yang benar. Iman Rahab adalah motivasi utamanya Rahab menyembunyikan dua pengintai ini. Itu adalah suatu hal yang kita bisa lihat dari Rahab. Nah melalui khotbah ini Bapak Ibu sekalian pertama ya, kita bisa lihat bahwa providensi Allah itu begitu indah dalam kehidupan kita. Tuhan itu setia kepada kita, tetapi kalau kita berdosa, dia setia. Setia kepada apanya? Setia kepada firman-Nya yang akan memelihara hidup kita. Ya, Allah itu memelihara hidup dan mati kita. Bahkan Tuhan sendiri, Allah sendiri sudah memberikan Yesus Kristus untuk
menjadi jalan keselamatan bagi hidup kita. Itu adalah providensia Tuhan dan kita harus belajar percaya dan bergantung pada Tuhan. Ya, ingat Tuhan mau melihara hidup kita. Yang kedua, kita belajar berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat sesuatu. Jangan sampai ceroboh. Ya, jangan buru-buru. Jangan banyak menimbulkan banyak masalah, ya batu sandungan. Tapi justru kata-kata kita boleh membangun sesama, menguatkan sesama. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu sekalian, jangan bohong. Jangan menghalalkan segala cara demi kepentingan kita. Ya, bahkan Tuhan juga larang dalam kisah Rahab ini, jangan menghalalkan segala cara untuk kepentingan Tuhan. Ya. Yang penting kan Tuhan, lalu kita halalkan semua segala cara, Tuhan juga tidak berkenan kepada cara kita menyembah Dia. Kita ini adalah murid kebenaran, bukan murid kepalsuan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Kami melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami dan memelihara kami. Kami mau Tuhan untuk meresponi segala anugerah dan cinta kasih Tuhan ini dengan terus mengenal Engkau, terus mengasihi Engkau, dan terus menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Pimpin hidup kami Tuhan supaya kami boleh menjadi murid kebenaran, murid Yesus Kristus yang rela menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.